1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi sebenarnya hidup ini pertandingan, saudara. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya harus ada fokus. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Kembali ke ayat 26, dan kita baca ayat ini dengan keras. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat ini sedang bicara kepada kita bahwa hidup ini membutuhkan fokus. Fokus. Ketika seseorang gagal, ketika seseorang tidak sampai kepada tujuan, ketika seseorang tidak menyelesaikan pertandingan sampai akhir atau tidak maksimal, maka kita akan mendengarkan kata ini, fokus, fokus, fokus. Kata-kata ini sering sekali diteriakan oleh sang pelatih di pinggir lapangan. Kan Rasul Paulus berkata bahwa aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Berarti mukulnya harus ada tujuan memukul, tidak boleh pukul tanpa sasaran, tapi harus tepat kepada sasaran. Dan dikatakan bahwa ketika melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi, ya saat pertandingan, maka sebagai seorang pelatih, dia akan berteriak, fokus, fokus, fokus. Saya punya pengalaman pimpin anak-anak pertandingan, dan ketika saya tahu dia punya kemampuan untuk menang, tapi ketika dia masuk dalam pertandingan tidak fokus, maka teriakan saya cuma satu, fokus, fokus, fokus. Ketika dia fokus, maka dia akan punya konsentrasi yang tinggi. Dia akan mudah mengalahkan lawan yang dia hadapi, dan dia akan mudah pulang membawa kemenangan. Sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh seorang pelatih, tapi jika atlet tersebut tidak konsentrasi dengan baik, tidak fokus dalam pertandingan, maka saya percaya hasilnya pasti akan mengecewakan. Betul Bapak Ibu? Sama, kalau anak kita tidak fokus kepada pelajaran yang dia dapat dari sekolah, dia tidak fokus tentang pelajaran yang harus dia kerjakan dengan baik, saya percaya hasilnya pasti mengecewakan. Sama halnya dalam hal rohani, kalau kita tidak fokus kepada hasil akhir, yaitu saudara dan saya melihat bahwa kita menjadi dewasa di dalam rohani, dewasa dalam Tuhan, kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, menjadi kehidupan menjadi lebih baik, semakin sungguh-sungguh untuk kita masuk lebih dalam hadirat Allah dan mengenal Tuhan secara pribadi, maka saya percaya kita akan pasti mengecewakan. 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia seperti seorang atlet. Dia bukan berlari tanpa tujuan. Seorang pelari yang baik, dia tahu garis akhirnya. Seorang petinju, dia harus menghadapi lawannya. Dan dia tidak boleh pukul tanpa sasaran. Dia harus pukul ke arah lawan. Sehingga setiap pukulan itu mengenai sasaran, artinya fokus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Perhatikan baik-baik bahwa Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Artinya seluruh hidup saudara dan saya, kita harus melatih itu untuk fokus kepada tujuan. Fokus itu penting agar kita tidak keluar dari jalur. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, fokus itu penting agar saya tidak keluar dari jalur. Ada banyak orang yang tidak fokus sehingga akhirnya mereka keluar dari jalur. Mereka tidak bertahan, saudara. Mereka tidak punya kemampuan bertahan. Mereka punya skill, mereka punya teknik yang
yang sangat mumpuni, tapi mereka tidak fokus, sehingga mereka sulit sekali menang. Orang yang fokus, maka dia bisa mempergunakan semua teknik, semua kemampuan, semua kekuatan yang ada padanya dalam dia menghadapi masalah dan persoalan, sehingga dia mudah membawa pulang kemenangan. Sebaliknya, kalau dia tidak fokus, saya percaya dia tidak akan sampai pada sasaran, dan dia tidak akan punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan hidup, dia akan sampai di mana-mana. Fokus itu penting, agar kita tidak keluar dari jalur. Amin. Berfokus berarti begini, mata terarah pada tujuan. Berfokus berarti mata terarah kepada sasaran. Kalau kita fokus dalam pertandingan lari, maka garis akhir itu menjadi tujuan kita. Itu menjadi sasaran kita. Medali yang ada di garis akhir itu jadi sasaran kita. Kalau kita fokus dalam bertinju, maka lawan itu menjadi sasaran kita. Kita nggak pukul angin, saudara, tapi kita mukul lawan kita. Setiap pukulan kita harapkan kena pada sasaran, dan lawan bisa KO, dan kita bisa membawa pulang medali. Ketika saudara dan saya ikut Tuhan, maka fokus kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Sasaran kita adalah bagaimana saudara dan saya memperoleh mahkota kehidupan. Sasaran kita adalah bagaimana saudara dan saya nanti akan berdiri di hadapan Tuhan dan akan dipuji di hadapan Tuhan. Dan ini kan tujuan dan sasaran kita. Orang yang punya tujuan dan sasaran itu dimulai dengan mata yang terarah pada tujuan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata begini, biarlah matamu tertuju kepada Tuhan. Ya. Biarlah matamu tertuju kepada Tuhan, dan kita akan dibawa dari kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Berfokus berarti mata terarah pada tujuan atau pada sasaran. Bapak Ibu dan saya perhatikan ya. Saya ingat ketika saya SMA, karena saya SMA itu istilah sekarang itu adalah saya bagian biologi A2. Kalau A1 fisika, saya A2. Sering kita dengan ketika panas terik, maka sinar matahari yang dipantulkan pada sebuah lensa pembesar, ya, lensa cembung, ya, kemudian kita arahkan pada kertas, pada sebuah titik tertentu, maka dalam waktu beberapa detik kemudian, kertas itu terbakar, saudara. Kenapa? Karena cahaya itu kita pantulkan, cahaya matahari kita pantulkan melalui sebuah lensa pembesar, pada titik tertentu, yaitu pada sebuah kertas. Dalam beberapa detik kemudian, kertas itu mulai terbakar. Ya. Dan Bapak Ibu tahu begini, kalau itu misalnya kita pantulkan ke semak belukar di dalam satu hutan yang lebat, itu bisa akan mengakibatkan suatu kebakaran yang sangat hebat. Itu adalah gambaran daripada kekuatan suatu fokus. Ketika Bapak Ibu fokus kepada satu titik, dan titik itu adalah Tuhan, maka akan membawa sebuah akibat yang sangat luar biasa. Pertama, kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan menjadi alat yang akan menjadi saluran dari kuasa Allah. Kita akan menjadi tujuan Tuhan untuk menggenapi seluruh janji-janjinya dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan oleh kita. Begitu pula dalam kita menjalani hidup kekristenan, kita harus fokus kepada sasaran, yaitu mencapai kedewasaan iman. Apalagi menjadi serupa dengan Kristus, dan kita mengerjakan panggilannya. Ini fokus kita, yaitu fokusnya adalah saudara dan saya, sasarannya adalah kita mencapai kedewasaan iman, dewasa dalam iman. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Orang lihat kita, orang lihat Kristus. Hidup kita yang suka marah-marah, hidup kita yang dulunya pelit dan medit, sekarang kita murah hati. Kita yang dulunya kasar, sekarang lemah lembut misalnya. Kita dulu yang ngomongnya suka maki-maki, sekarang ngomongnya memberkati orang lain, ngomong firman. Itu berarti bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita punya alasan untuk balas orang lain, tapi karena kita sudah punya kedewasaan rohani, maka orang bisa melihat rupa Kristus di dalam saudara dan saya.
Dan kita bisa mengerjakan panggilan Tuhan. Dan hidup ini adalah sebuah perlombaan, saudara. Bapak, Ibu, dan saya sedang berlari kepada tujuan. Kita lihat Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 3, ayat 13 sampai ayat 14. Ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak, saudara, menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terjemahan yang lain berkata, fokus kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri fokus kepada apa yang di hadapanku. Dan ketika Bapak, Ibu, dan saya fokus kepada apa yang di depan kita, maka Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, berlari-lari kepada tujuan. Jadi sebenarnya kekristenan itu adalah bukan tentang Bapak, Ibu mulai dari berjalan kemudian harus berlari. Kalau sudah bicara fokus, maka kita harus berlari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah. Ingat bahwa kita ditentukan rule lari kita, jalur lari kita. Ada orang yang larinya masuk finish nomor 1, tapi larinya zigzag, ambil jalur orang lain, dia akan didiskualifikasi. Tapi ketika Bapak Ibu lari di jalur Bapak Ibu, lari dan fokus kepada hadiah, lari dan fokus kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, maka kita akan lari begitu rupa. Kekristenan ini adalah menyangkut bagaimana kita berlari untuk memperoleh hadiah. Jadi semua saudara dan saya sedang berlari hari-hari ini. Dan ingat bahwa pertandingan kita bukan lari sprint. Kita bukan jalan-jalan sore. Tapi kekristenan adalah lari maraton. Butuh energi, butuh nafas yang panjang, butuh ketahanan, butuh daya tahan yang kuat. Karena ini adalah lari maraton. Orang yang fokus, maka dia tidak mudah lelah. Dia akan terus berlari dalam langkah-langkah yang sudah dia atur. Karena dia tahu dia akan memperoleh mahkota. Dia tahu bahwa dia akan memperoleh hadiah. Dia tahu bahwa ini merupakan panggilan surgawi yang diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan, entah itu menjadi pensyafaat, kita dipanggil melayani Tuhan sebagai kanselor, kita dipanggil melayani Tuhan sebagai orang yang ikut terlibat di dalam pekerjaan dan untuk extending the kingdom, memperluas kerajaan Allah melalui tenaga, melalui uang, melalui dana kita. Maka Bapak Ibu harus melakukan dengan sungguh-sungguh hati, melakukan dengan setia, karena Tuhan nggak pernah berhutang kepada saudara. Tuhan nggak pernah berhutang kepada kita. Tuhan akan membalas semua yang kita lakukan. Karena seluruh apa yang kita lakukan adalah sebuah perlombaan iman yang akan membawa kita serupa seperti Kristus. Haleluya. Filipi 3:13-14 ini menjadi sebuah calling, menjadi sebuah panggilan untuk Bapak, Ibu, dan saya fokus berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak, Ibu, jangan berpikir bahwa kalau saya jadi istri di rumah, saya nggak bisa buat apa-apa. Bapak, Ibu bisa buat sesuatu dengan berdoa bagi suamimu, bagi anak-anakmu, berdoa bagi tetanggamu, berdoa bagi saudara-saudaramu, berdoa bagi teman-temanmu. Kita yang bisnis, kita bisa menjangkau teman-teman kita. Kita yang bekerja di luar, kita bisa menjangkau teman-teman kita. Kita yang kuliah, kita yang sekolah, kita bisa menjangkau rekan-rekan kita, teman-teman kita, dan membawa mereka kepada Kristus sehingga kita memperoleh hadiah. Supaya tidak lagi berfokus kepada perkara-perkara rohani. Haleluya. Ada begitu banyak cara setan lakukan supaya orang percaya tidak lagi berfokus kepada perkara-perkara rohani. Setan akan melakukan segala cara untuk mengganggu dan menggoda orang percaya dengan menawarkan segala yang menyilaukan mata dan menyenangkan daging. Apa itu? Uang, kekayaan, jabatan, popularitas, apalagi perselingkuhan, obat-obat terlarang, seks bebas mungkin,
Dan masih banyak lagi. Setan mencoba untuk mendistrak kita supaya tidak fokus. Tapi mari hari ini Alkitab berkata begini. Ketika Bapak Ibu fokus kepada panggilan surgawi. Alkitab berkata dalam Filipi 3 ayat 13 tadi, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Masa lalu kita semuanya buruk. Tapi masa depan kita sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Rancangan Tuhan bagi kita, rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Betul ada masalah. Betul ada problem. Betul ada pergumulan. Betul ada tantangan. Tapi ingat bahwa Tuhan telah merancang yang terbaik bagi kita. Orang yang percaya akan menikmati janji-janji dan perlindungan Tuhan. Satu waktu, saudara, salah satu teman saya cerita tentang salah satu pekerjaannya. Dan pekerja ini setia. Dia sangat setia. Dia sudah mengikuti dari awal ketika dia merintis gereja Tuhan ini. Dan ketika dia setia dan Tuhan memberkati temannya ini dalam bisnisnya diberkati. Dia salah satu orang yang ikut mendukung pelayanan gereja lokal ini. Dan gereja itu bertumbuh, sangat bertumbuh. Tapi satu waktu dia mengalami masalah. Dia mengalami persoalan sehingga itu menggoncang bisnisnya. Kemudian dia datang ke gembalanya. Dan dia berkata begini, pastor, untuk kasih perpuluhan pun rasanya saya tidak mampu. Tapi saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan Tuhan. Saya tahu bahwa selama bertahun-tahun Tuhan berkati saya. Dan saya tahu saya tidak kekurangan masa-masa itu. Masa dalam waktu yang singkat ini. Dalam cuma waktu 5-6 bulan ini. Masa sih saya tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Lalu teman pendetanya tanya, kamu masih kembalikan perpuluhan? Masih, pastor. Angkanya kamu kurangi atau apa? Dia katakan, mohon maaf, pastor. Angkanya tidak saya kurangi, tapi saya naikin angkanya. Gembalanya kaget. Gembalanya, kenapa? Kamu naikin angkanya, kamu kan lagi susah. Dia katakan begini, saya tahu waktu ini adalah waktu Tuhan menguji hati saya. Dan saya tidak fokus kepada Tuhan. Saya tahu bahwa ini musim di mana Tuhan hanya menguji hati saya. Bapak Ibu tahu berapa lama dia alami? 2 tahun setengah. Bukan waktu yang mudah. Bagi seorang bisnismen mengalami musim-musim ini. Dan dia pikir dia hopeless. Tapi saudara tahu, setelah 2 tahun setengah, Tuhan nolong dia dengan cara yang ajaib. Ingat bahwa Tuhan itu nggak berhutang, saudara. Ketika kita mengalami musim-musim sulit, dan kehidupanmu selalu di dalam rule-nya, larinya kita, rule-nya Tuhan. Maka satu saat nanti Anda akan memperoleh mahkota, hadiah, panggilan surgawi itu. Orang ini berkata, saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan Tuhan. Dia selalu memberi yang terbaik. Dan Tuhan balas. Hari ini dia menjadi orang yang diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan dia datang kepada gembalanya, dan dia nangis. Dia katakan, Pak Gembala, Tuhan itu baik, dan saya tahu 2 tahun setengah itu nggak mudah. Beberapa orang berkata, ngapain kamu kasih perpuluhan? Untuk kamu hidup saya sulit, untuk bayar gaji karyawan saya sulit. Dan kamu tetap berikan perpuluhan. Dia katakan begini, saya memberi sebagai bukti bahwa saya cinta Tuhan. Saya memberi karena saya mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang bisa saya lihat dengan mata. Gembalanya nangis. Dan gembalanya katakan begini, kamu seperti Hur dan seperti Harun yang ada di sekitar Musa yang menopang tangan Musa ketika keadaan sulit. Dalam masa-masa pandemi 2020, 2021, 2022, orang ini tetap memberikan yang terbaik untuk pelayanan. Di saat-saat gereja tutup, tapi pelayanan tetap jalan karena orang ini Tuhan gerakkan hatinya di musim-musim ini. Hari ini dia dipulihkan bisnisnya dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya periksa kata sadar, saudara. Sadar itu seperti saudara dan saya tidur nyenyak. Kemudian dibangunkan. Dan Tuhan berkata begini, ada orang yang mungkin buka mata. Sepertinya matanya terbuka, tapi sesungguhnya dia tidur. Dia nggak sadar, saudara. Akibatnya, dia tidak berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga dipakai bahasa Yunani, Gregoreo. Gregoreo itu punya arti memperhatikan dengan teliti, melihat dengan sungguh, memperhatikan dengan teliti. Itu seperti seorang penjaga, seorang
penjaga, tentara atau polisi yang sedang berjaga-jaga di depan markas. Setiap tamu yang masuk, dia akan perhatikan dari rambutnya, dari wajahnya, bentuk matanya, bentuk hidungnya, bibirnya, dagunya, baju yang dia pakai, celana yang dia pakai, sepatu yang dia pakai, tas apa yang dia bawa. Itu namanya memperhatikan dengan detail, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu namanya berjaga-jaga. Kata sadar itu artinya siuman. Sadar itu bukan cuma buka mata. Sadar itu artinya tahu bahwa saudara dan saya ini sedang ada di jalurnya Tuhan. Atau kita tidak ada di jalurnya Tuhan. Teman saya ini, salah satu pekerja itu, dia katakan, dia tahu bahwa dia terlanjur jatuh cinta. Itu orang sadar. Padahal dia ada dalam keadaan masalah. Bisnisnya sedang digoncangkan. Tapi dia tetap sadar bahwa dia harus mengasihi Tuhan. Kesadaran kita akan Tuhan dalam setiap keadaan itu penting. Supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa menang. Dan Alkitab katakan, hanya orang yang sadar dan berjaga-jaga yang bisa melawan setan. Alkitab katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak sadar, makanya tadi saya katakan ada orang yang buka mata tapi nggak sadar. Ya, ada orang yang punya uang banyak, punya kedudukan tapi nggak sadar. Sehingga mereka tidak bisa mengalahkan iblis. Bahkan sebaliknya, mereka dikalahkan oleh iblis. Karena setan berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang sadar dan berjaga-jaga adalah orang yang fokus kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Entahkah baik atau tidak baik. Entahkah dalam musim menuai atau dalam musim kekeringan. Entahkah saat pintu terbuka atau pintu tertutup. Entahkah saat mereka di lembah atau mereka ada di puncak gunung. Mereka tetap sadar dan berjaga-jaga. Dan saya katakan sadar dan berjaga-jaga ini adalah fokus kepada Tuhan. Siang dan malam, iblis terus berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jika orang percaya sudah hilang konsentrasi, jika orang percaya, jika orang Kristen sudah tidak lagi fokus, maka setan akan dengan mudah menjatuhkannya. Fokus penting, Bapak Ibu. Supaya kita tidak mudah dikalahkan. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Fokus penting. Supaya saya tidak mudah dikalahkan. Haleluya. Fokus penting. Supaya saya tidak mudah dikalahkan. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoalah artinya fokus. Orang yang suka berdoa, itu tanda bahwa dia fokus. Orang yang suka berjaga-jaga ini sebenarnya adalah watchman. Adalah intercessor, pensyafaat. Ya. Orang ini akan tetap berjaga-jaga dan tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Jadi ketika saudara dan saya datang berdoa, itu tanda bahwa kita fokus. Ketika ada masalah, datanglah berdoa. Bapak, Ibu, dan saya tidak terpengaruh dengan masalah. Tapi mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kita akan melihat jalan keluar, kita akan melihat terobosan, kita akan melihat bahwa tangan Tuhan akan ikut campur tangan dalam setiap masalah dan persoalan. Sehingga kita tidak menjadi lemah, tapi kita menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi pemenang kehidupan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Yang diberkati Tuhan tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Haleluya.